Mengapa doa tidak dikabulkan Allah? Ada 4 sebab. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi, disuap makanan haram. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Lidah yang dia pakai meminta kepada Allah adalah lidah yang dia pakai untuk makan haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang memakan haram. Kecuali lidah dia 2, satu untuk makan, satu untuk berdoa. Oleh sebab itu maka berawal semuanya dari makanan. Makanan amat sangat penting, karena makanan akan menjadi setetes darah, dan darah akan masuk ke dalam jantung. Dari jantung darah akan naik ke atas otak kepala. Dari kepala inilah akan turun ke mata, turun ke telinga, turun ke tangan, turun ke hati. Jangan heran kalau pertama kali yang gelap tidak dapat hidayah itu bukan telinga, bukan kepala, tapi yang pertama kali adalah hati. Khatamallahu ala qulubihim. Makanya kata Nabi SAW, setiap kali kita berbuat satu salah, 1 titik hitam. 2 kali salah, 1 titik hitam. 3 kali salah, 1 titik hitam. Akhirnya hati itu pun gelap. Semua berawal dari makanan. Makanya kata Nabi SAW, jaga makananmu takun mustajabud da'wah. Ihfaz mat'amak takun mustajabud da'wah. Jaga makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang amat sangat dikabulkan doanya. Seseorang kata Nabi SAW yang rambutnya kusut berdebu. Kenapa rambutnya kusut berdebu? Karena dia tidak mandi. Kenapa dia tidak mandi? Dia takut kalau sampai dia mandi rambutnya gugur dan dia bayar dam. Karena saat itu dia sedang pakai kain ihram. Kain ihram di tanah haram dalam keadaan umrah, mengangkat tangan di tepi Ka'bah. Tapi kata Nabi, doanya tidak dikabulkan Allah. Mengapa doa tidak dikabulkan Allah? Ada 4 sebab. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi, disuap makanan haram. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Lidah yang dia pakai meminta kepada Allah adalah lidah yang dia pakai untuk makan haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang memakan haram. Kecuali lidah dia 2, satu untuk makan, satu untuk berdoa. Oleh sebab itu maka berawal semuanya dari makanan. Makanya sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika mengorek setengah kurma, bukan satu butir kurma, setengah kurma dia korek dari dalam tenggorokannya. Sahabat yang lain heran, muntah tidak apa-apa, tapi mengorek sampai muntah bisa jadi haram, makruh kalau sebabnya. Tapi ini kenapa engkau korek? Apa kata Abdullah ibnu Umar? Tadi aku makan 1 kurma, setelah itu aku makan sebelah, yang 1 masih tertahan. Datang orang lalu mengatakan, kamu tadi makan apa? Saya makan kurma. Kurma itu dari siapa? Dari si fulan yang memberikan makan kurma. Kamu tahu tidak kalau dia itu hasil usahanya syubhat? Syubhat masih remang-remang, belum pasti betul haram. Tapi Nabi mengatakan, famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dia sudah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Dulu orang yang menjaga makanannya dari yang syubhat, dari yang tidak jelas ini, orang itu disebut dengan orang yang wara'. Wara' artinya menjaga diri dari yang syubhat. Taqwa menjaga diri dari yang haram. Dulu kalau ada orang mengatakan, tadi baru saja ada orang datang membawa uang kemari dan saya menolaknya, orang itu akan dikatakan kamu adalah orang 2, wara atau takwa. Hari ini kalau kita berkata, tadi ada orang membawa harta yang banyak tapi saya tidak mau, saya tolak, maka sepakat teman-teman kita akan berkata, kamu adalah orang yang bodoh. Kenapa tidak diambil? Itu haram saudaraku. Aku tidak ingin merusak doaku, lidahku. Itu memang haram, tapi kita keluarkan saja 2,5% jadi halal toh. Dia bahkan tahu bagaimana cara membersihkannya. Itu memang haram, brother. Tapi kalau kita pergi ke umroh, kita nangis di pintu Ka'bah, selesai.
menangis di pintu Ka'bah, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Bagaimana mungkin memberikan sesuatu yang haram? Berapa banyak orang yang sampai ke tanah suci berharap kepada ampunan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa jawab malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, umrahmu tidak diterima. Kenapa begitu? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Suatu ketika saya hadir di salah satu kantor untuk memberikan tausiah. Tidak boleh disebut nama kantornya, menjaga kode etik jurnalistik. Kata dia, Ustaz Somad, pernah enggak ketemu dengan pegawai KPK? Kata saya, belum. Gimana memangnya Pak? Mereka pernah datang ke kantor saya Pak Ustaz. Terus saya beri mereka seperti tamu yang lain, saya beri makan, mereka kasih minum, tapi mereka tidak mau. Kenapa begitu? Kata mereka, saya sudah bawa air minum sendiri. Air minum pun tak mau. Wah, masih manusia mereka, manusia juga. Air minum pun tak mau. Tapi cerita ini sudah lama, sekitar 3 atau 5 tahun yang lalu. Apakah sekarang masih begitu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas integritas bahwa kita harus menjaga kesucian makanan adalah bagian dari ajaran Islam. Belum cerita masalah kendaraan, masalah mobil, masalah fasilitas, baru sebatas pada makanan. Ada seorang perempuan kerjanya menenun kain. Kain yang terbuat dari kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Tapi dia menenunnya hanya di waktu malam. Karena kalau di waktu siang dia sibuk mengurus anaknya. Dia tidak punya pembantu. Hanya malam sajalah yang dia bisa menenun. Tapi malam tidak ada lampu. Dia naik ke atas atap rumah. Atap rumah orang Arab itu datar, namanya satah. Di atas satah itu dia menenun. Dia bisa menenun hanya ketika tentara lewat menyalakan lampu kerajaan. Setiap tentara lewat dengan lampu yang terang, dia pun mulai menenun. Ketika pasukan mulai berlalu dan gelap, dia berhenti. Ketika nanti tentara lewat di tengah malam, dia mulai menenun. Ketika mulai berhenti gelap, dia pun berhenti. Begitu yang dia lakukan setiap malam sampai akhirnya kain itu jadi satu kain hasil dari menenun karena pasukan tentara kerajaan lewat. Setelah kain selesai, ditanyakanlah pertanyaan kepada imam pendiri mazhab Hambali bernama Ahmad bin Hambal di kota Baghdad tahun 241 Hijrah. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, ya, apakah boleh saya menjual kain ini? Halalkah hasilnya saya makan? Imam bin Hambal tidak menjawab, tapi dia balik bertanya, kamu siapa? Perempuan itu menjawab, saya adalah saudara kandung Imam Bishri Al-Hafi, seorang ulama sufi, seorang ulama yang menjaga hatinya, seorang ulama yang menjaga makanannya. Karena kata Imam Ahmad bin Hambal, belum pernah seumur hidup saya ada orang bertanya tentang hukum memakai lampu yang dipakai kerajaan ketika sedang lewat. Apa salahnya? Toh tidak ada yang rugi. Kira-kira masih adakah orang yang memperhatikan hasil jualan kainnya, tenunannya? Zaman itu abad ketiga hijrah, orang masih memikirkan apa efek negatif yang diterima dari memakai lampu. Lampunya, cahayanya. Tidak ada ruginya sedikit pun, tapi masih memperhatikan. Hari ini orang bukan cuma memakai lampunya, menjual lampunya sekalipun tak dia pikirkan. Yang penting saya bisa nyaman, saya bisa tenang, saya bisa. Oleh sebab itu maka masalah kejujuran terkait dengan makanan. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tak bermanfaat. Apa guna ilmu tak bermanfaat? Banyak profesor, banyak doktor, banyak PhD, Doctor of Philosophy,
Banyak orang berkarya tapi tak ada manfaat ilmu akibat dari tidak memperhatikan makanan. Makanan amat sangat penting karena makanan akan menjadi setetes darah dan darah akan masuk ke dalam jantung. Dari jantung darah akan naik ke atas otak kepala. Dari kepala inilah akan turun ke mata, turun ke telinga, turun ke tangan, turun ke hati. Jangan heran kalau pertama kali yang gelap tidak dapat hidayah itu bukan telinga, bukan kepala, tapi yang pertama kali adalah hati. Khatamallahu ala qulubihim. Makanya kata Nabi SAW, setiap kali kita berbuat satu salah, satu titik hitam. 2 kali salah, 1 titik hitam. 3 kali salah, 1 titik hitam. Akhirnya hati itu pun gelap. Semua berawal dari makanan. Makanya kata Nabi SAW, jaga makananmu takun mustajabud da'wah. Ihfaz mat'amak takun mustajabud da'wah. Jaga makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang amat sangat dikabulkan doanya. Seseorang kata Nabi SAW yang rambutnya kusut berdebu. Kenapa rambutnya kusut berdebu? Karena dia tidak mandi. Kenapa dia tidak mandi? Dia takut kalau sampai dia mandi rambutnya gugur dan dia bayar dam. Karena saat itu dia sedang pakai kain ihram. Kain ihram di tanah haram dalam keadaan umrah, mengangkat tangan di tepi Ka'bah. Tapi kata Nabi, doanya tidak dikabulkan Allah. Mengapa doa tidak dikabulkan Allah? Ada 4 sebab. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi, disuap makanan haram. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Lidah yang dia pakai meminta kepada Allah adalah lidah yang dia pakai untuk makan haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang memakan haram. Kecuali lidah dia 2, satu untuk makan, satu untuk berdoa. Oleh sebab itu maka berawal semuanya dari makanan. Makanya sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika mengorek setengah kurma, bukan satu butir kurma, setengah kurma dia korek dari dalam tenggorokannya. Sahabat yang lain heran, muntah tidak apa-apa, tapi mengorek sampai muntah bisa jadi haram, makruh kalau sebabnya. Tapi ini kenapa engkau korek? Apa kata Abdullah ibnu Umar? Tadi aku makan 1 kurma, setelah itu aku makan sebelah, yang 1 masih tertahan. Datang orang lalu mengatakan, kamu tadi makan apa? Saya makan kurma. Kurma itu dari siapa? Dari si fulan yang memberikan makan kurma. Kamu tahu tidak kalau dia itu hasil usahanya? Syubhat. Syubhat masih remang-remang, belum pasti betul haram. Tapi Nabi mengatakan, famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, dia sudah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Dulu orang yang menjaga makanannya dari yang syubhat, dari yang tidak jelas ini, orang itu disebut dengan orang yang wara'. Wara' artinya menjaga diri dari yang syubhat. Taqwa menjaga diri dari yang haram. Dulu kalau ada orang mengatakan, tadi baru saja ada orang datang membawa uang kemari dan saya menolaknya, orang itu akan dikatakan kamu adalah orang 2, wara atau takwa. Hari ini kalau kita berkata, tadi ada orang membawa harta yang banyak tapi saya tidak mau, saya tolak, maka sepakat teman-teman kita akan berkata, kamu adalah orang yang bodoh. Kenapa tidak diambil? Itu haram saudaraku. Aku tidak ingin merusak doaku, lidahku. Itu memang haram, tapi kita keluarkan saja 2,5% jadi halal toh. Dia bahkan tahu bagaimana cara membersihkannya. Itu memang haram, brother. Tapi kalau kita pergi ke umroh, kita nangis di pintu Ka'bah, selesai. Menangis di pintu Ka'bah, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Bagaimana mungkin memberikan sesuatu yang haram? Berapa banyak orang yang sampai ke tanah suci berharap kepada ampunan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa jawab malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, umrahmu tidak diterima. Kenapa begitu? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang